Haleluya, puji Tuhan. Salam revival, berubah, berkarya, menjadi berkat. Puji Tuhan, ini bukan satu perkataan yang hanya dikatakan biasa saja, tetapi revival, berubah berkarya menjadi berkat. Adalah satu bentuk iman kita di dalam kita mengiring akan Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali kita bertemu di dalam Renungan 79. Dan kembali kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kita bersama. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-28. Saya akan bacakan Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-28. Dikatakan di sana, "Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu." Puji Tuhan, Amsal 3 ayat 28 ini memberi pelajaran penting bagi setiap anak-anak Tuhan, bagi kita. Setiap anak-anak Tuhan dalam hal memberi. Kalau kita melihat kutipan Amsal pasal yang ketiga ayat 28 dikatakan, "Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu." Dalam hal ini kita melihat saya bisa membagi menjadi 3 bagian dalam memberi, yaitu yang pertama memberi kepada orang yang meminta bantuan, dan yang kedua memberi hak orang atau membayar hutang, yang mungkin pernah kita meminjam hutang dan kita membayar hutang. Membayar hutang pinjaman atau janji kita. Dan ketika kita membayarnya, jangan kita menunda karena barang itu ada pada kita. Lalu kita berkata bahwa kita akan memberikannya besok. Itu adalah salah satu hal yang membuat kita menunda untuk memberikan, seperti yang firman Tuhan katakan bahwa janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Sedangkan apa yang diminta ada pada kita, tetapi kita menolak untuk memberinya hari ini dan kita menunda besok. Dan yang ketiga, memberi tanpa pamrih. Itu ketika kita mempunyai hati lalu kita ingin memberi kepada orang, memberi tanpa pamrih atau memberi tanpa meminta atau menuntut balasan. Ketika kita mempunyai sesuatu itu yang ingin kita beri, maka langsung kita beri, jangan kita menunda untuk kita memberikannya di hari berikutnya. Dan kita juga dapat memberi. Dalam hal memberi ini, untuk tidak menunda, kita juga dapat memberi talenta kita, memberi kemampuan kita yang Tuhan karuniakan di dalam kehidupan kita, seperti harta kita, tenaga kita. Mungkin ada orang yang membutuhkan tenaga kita, maka kita bisa memberikan, kita bisa membagikan tenaga kita. Juga pikiran, kita bisa membagikan pikiran kita, mungkin dengan kecerdasan kita, dengan kepandaian kita, atau membagikan solusi atau pelajaran yang pernah kita terima, kita membagikan kepada saudara kita. Bahkan firman Tuhan kita dapat membagikan kepada saudara-saudara kita, firman-firman Tuhan yang kita tahu, yang kita mengerti. Dan ini adalah hal yang sering dihadapi, yang sering terjadi di dalam kehidupan umat manusia, kehidupan masyarakat sosial. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Dan kita mengatakan bahwa pergilah dan kembalilah besok, padahal apa yang diminta itu ada pada kita dan kita menunda untuk memberikannya. Dan menjadi contoh, ayat ini mengartikan untuk kita tidak menunda dalam memberikan apa yang harus kita berikan pada orang. Salah satu contoh dalam kita memberi dan tidak menunda, yaitu ketika ada orang yang membutuhkan tenaga dan waktu. Ada orang yang membutuhkan tenaga dan waktu kita, dan saat itu kita mempunyai waktu luang untuk memberikan tenaga kita, untuk memberikan waktu kita. Maka kita
harus melakukannya, harus memberikan waktu kita, memberikan tenaga kita. Nah, itu artinya kita melakukan seperti yang firman Tuhan katakan, kita tidak menunda, kita tidak berkata besok untuk memberikan tenaga kita, untuk membagikan tenaga kita. Karena apa? Mungkin saja ketika besok tenaga kita sudah tidak dibutuhkan lagi. Karena apa? Karena pekerjaan yang kemarinnya orang itu membutuhkan tenaga kita, tapi karena sudah selesai dan tenaga kita tidak dibutuhkan lagi, sehingga kita yang anak-anak Tuhan yang harusnya mau menjadi berkat, berkarya di dalam Tuhan, kita tidak bisa menjadi berkat. Karena apa? Karena kita menunda untuk memberikan apa yang telah menjadi talenta kita, menjadi kemampuan kita, menjadi tenaga kita. Dan juga mengembalikan hutang. Ini adalah salah satu contoh. Ketika mengembalikan hutang, ketika orang datang meminta kita membayar hutang dan kita langsung membayarnya, akan berbeda dengan ketika kita menunda untuk besok untuk membayarnya. Mungkin orang yang menagih hutang itu akan cara dia meminta akan berbeda. Mungkin yang kemarin dengan baik-baik, tapi karena kita menunda untuk mengembalikan apa yang menjadi hak mereka, dan mungkin pada keesokan harinya mereka akan melakukan cara-cara yang mungkin bisa dibilang kasar, karena mereka melihat bahwa kita menunda untuk memberikan apa yang menjadi hak milik mereka, atau ingin memberi namun menunda ketika kita mempunyai hati untuk memberi. Dan pada saat itu barang yang akan kita beri ada pada kita, tetapi kita menunda, kita berpikir bahwa besok saja untuk memberikan kepada kita. Dan belum tentu besok harinya orang itu ada, maksudnya orang itu masih ada di tempat, atau barang yang akan kita berikan masih ada pada kita. Dan ketika itu semua kita lakukan, maka kita dapat menjadi berkat. Ketika kita tidak menunggu hari besok, itu dapat menjadi berkat bagi orang lain, dan kita dapat berkarya di dalam Tuhan melalui hal-hal tersebut. Namun ketika kita menunda, kita mengatakan bahwa besok saja, maka kita akan kehilangan kesempatan. Karena dalam hal memberi juga itu adalah salah satu kesempatan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk berkarya di dalam Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Ketika kita menunda dan pada hari berikutnya atau pada waktu-waktu berikutnya sudah tidak ada atau sudah tidak dibutuhkan lagi, maka kita membuang kesempatan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain, untuk menjadi berkat bagi banyak orang di dalam kehidupan kita. Dan kita menyia-nyiakan kesempatan yang sebenarnya kita dapatkan dan kita buang begitu saja. Dan bisa kita lihat juga bahwa memberi itu adalah sebuah kesempatan dalam kehidupan kita, dan firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa ketika kita tidak menunda untuk memberi, dan saat itu juga kita memberi apa yang ada pada kita yang diminta dari kita, dengan begitu kita menjadi berkat karena kita langsung memberi apa yang ada pada kita saat itu juga. Tentunya ketika kita memberi itu bukan untuk menguntungkan orang lain, melainkan kita melakukan firman Tuhan, melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan, sebagai anak-anak terang. Kalau kita melihat Ibrani pasal yang ke-13 ayat 16 dikatakan, "Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah." Allah senang kepada orang-orang yang memberi, apalagi kita yang tidak menunda untuk memberikan sesuatu yang ada pada kita. Allah senang dengan apa yang kita lakukan. Dan kalau kita membaca Ulangan pasal yang ke-15 ayat yang ke-9 sampai ke-10 dikatakan, "Hati-hatilah supaya jangan timbul di dalam hatimu pikiran dursila. Demikian sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapusan hutang, dan engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu, dan engkau tidak memberikan apa-apa kepadanya. Maka ia berseru kepada Tuhan tentang engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu."
Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya, dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya. Sebab oleh karena itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Jadi janganlah kita menunda untuk kita memberi, apalagi menunda untuk kita memberi dengan sesama kita. Karena ketika kita menunda, maka Tuhan pun akan menunda apa yang menjadi berkat kita, apa yang menjadi yang sudah menjadi berkat kita. Tapi karena kita menunda, Tuhan juga akan menunda apa yang harusnya kita dapatkan. Tetapi ketika kita mau memberi tidak menunda, dan memberi dengan sukacita, dengan rela hati, maka dikatakan itulah sebab oleh karena itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Puji Tuhan, biarlah dan firman Tuhan dapat menjadi pelajaran di dalam kehidupan kita, bahwa kita jangan menunda apa yang harusnya yang ada pada kita, yang bisa kita beri, tetapi kita menunda untuk kita memberikannya pada hari esok. Karena pada hari esok atau pada waktu selanjutnya belum tentu kita akan bisa memberi, atau masih ada waktu dan kesempatan untuk kita dapat memberi, atau mungkin pada waktu atau hari besok kita dapat memberi itu dengan berguna. Biarlah kita bisa ketika ada barang yang memang sudah ada kepada kita, ketika orang meminta bantuan atau apapun, maka kita harus memberinya ketika barang itu ada pada kita. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan yang dapat memberkati kita, biar bisa menjadi pelajaran dalam kehidupan kita. Jadi janganlah kita menunda apa yang dibutuhkan dan apa yang ada pada kita untuk kita bagikan kepada orang lain. Terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang telah mengikuti renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang butuh didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, atau menceritakan kesaksian baik mujizat, pemulihan, atau masalah keluarga dan lain sebagainya, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081327420088. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dalam kehidupan kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan adalah kekuatan bagi kami dan perisai. Kepadamu hati kami percaya. Kami tertolong, sebab itu beria-ria hati kami. Dan dengan nyanyian kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami sudah berdoa, kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.